Shalom adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Ya, Kak Fani berharap adik-adik dan keluarga di rumah semuanya sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan Kak Fani yang akan pimpin pujian pada hari ini. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, semua bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk semuanya berdiri ya dan bergerak. Kita satu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala kita. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih pimpin kami, masih memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini kami dipertemukan kembali dalam ibadah online GKI Jati Bening Indah. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelumnya kami mau angkat puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah menyelesaikan tugas. Firman hari ini akan disampaikan oleh Kak Shirley. Adik-adik siapkan hati ya untuk mendengar firman. Oh ya adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa? Ayo, apa? Iya, taat, betul sekali. Menjadi anak yang taat dan penurut. Taat kepada Tuhan Yesus, mama papa di rumah, guru di sekolah, ataupun guru sekolah minggu. Kalau begitu, kita nyanyi lagu ini yuk untuk mengajak kita taat kepada semua orang. Kayak gerakan ya adik-adik ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini?
Yuk sebelum dengar cerita kita berdoa dulu. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami siapkan hati kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk dengar-dengaran dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita kan ya? Sebelum kakak bercerita, kakak ada bawa apa nih adik-adik? Ada pasir dalam gelas dan juga ada batu. Nah, sekarang kita mau masukkan batu dan pasir ini ke dalam gelas ya. Kira-kira adik-adik tahu nggak mana dulu yang mau dimasukin duluan? Kita akan masukin duluan batu-batu. Tunggu sebentar ya. Batu-batu kita masukin dulu ke dalam gelas. Kira-kira kakak mau buat apa nih hari ini? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, adik-adik di rumah juga boleh nanti lakukan percobaan hanya dengan gelas aqua, batu-batu, dan pasir. Oke, sudah masuk ya. Sekarang pasirnya kita masukkan. Kita masukkan ke dalam gelas. Adik-adik juga bisa lakukan ya nanti habis sekolah minggu di rumah ya. Kira mau buat apa? Nah, adik-adik sudah full, terisi, pasir dan batu sudah menyatu. Dalam satu wadah. Tadi kalau kita masukin pasirnya dulu, batu-batunya bisa masuk juga nggak? Sulit ya, karena pasir-pasir udah makan tempat duluan. Tapi kalau batunya duluan, pasir-pasir bisa masuk karena dia kan bisa menutupi sela-sela dari batu ini. Nah, apa sih maksud cerita hari ini? Nah, cerita hari ini, batu-batu ini ceritanya sebagai tugas besar, tugas utama kita. Sedangkan pasir-pasir ini, kerikil ini, tugas kita yang kecil-kecil, yang mungkin tidak terlalu penting atau tugas-tugas biasa. Jadi maksudnya kita lakukan dulu tugas utama kita, tugas-tugas yang besar kita lakukan dulu. Baru kita juga melakukan yang kecil-kecil, yang biasa. Nah, adik-adik, cerita hari ini terambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Jangan lupa ya, dibuka Alkitabnya dan dibaca dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Ini masih menyambung cerita minggu lalu, bangsa Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Mereka sudah sampai kembali di tempatnya di Yerusalem. Mereka punya satu tugas utama, yaitu membangun kembali bait Allah yang sudah menjadi reruntuhan. Mereka harus mendirikan kembali bait Allah. Nah, bait Allah itu sebagai lambang atau simbol kehadiran Allah bersama-sama di tengah-tengah mereka. Pertama, mereka semangat bekerja. Mereka bekerja sama untuk membangun, mendirikan kembali bait Allah. Lalu, saat mereka menghadapi tantangan dari bangsa Samaria dan bangsa-bangsa lain, mereka mulai mundur. Mereka mulai lupa, mereka mulai tidak lagi mengerjakan pekerjaan bait Allah. Mereka mulai sibuk dengan diri sendiri. Karena ada tantangan, mereka tidak lagi mengerjakan pekerjaan mereka.
Mereka mulai sibuk mendirikan rumah mereka sendiri, mengerjakan pekerjaan mereka sendiri, sibuk bekerja untuk diri sendiri, sehingga mereka melupakan satu tugas yang utama. Sehingga Tuhan menghadirkan Nabi Hagai. Nabi Hagai ini mengingatkan melalui dua pemimpin bangsa Israel, yaitu bupatinya Zerubabel bin Sealtiel dan imam besarnya Yosua bin Yosadak. Nabi tugas utamanya adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Tuhan, menyampaikan suara Tuhan untuk bangsa Israel. Melalui Nabi Hagai ini datang kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Dia menyampaikan, mengingatkan bahwa ada tugas utama mereka yang mereka lalaikan, yang mereka lupakan, sehingga Tuhan tidak berkenan akan apa yang mereka kerjakan. Tuhan tidak lagi memberkati pekerjaan mereka. Mereka sudah bekerja susah payah, tapi mereka gagal. Pekerjaan mereka menjadi sia-sia, hanya kelelahan yang mereka terima, karena Tuhan tidak berkenan apa yang mereka kerjakan. Tuhan mengingatkan melalui Nabi Hagai untuk mendirikan kembali bait Allah, untuk kembali mengerjakan tugas panggilan mereka yang utama. Mereka kembali diingatkan. Dua pemimpin bangsa Israel itu mau mendengarkan suara Tuhan, mau membuka hati, kembali mengingatkan bangsa Israel, umat Israel untuk bersama-sama bekerja sama, mereka bekerja lagi untuk membangun kembali bait Allah. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Kita semua punya tugas panggilan daripada Tuhan. Sebagai pelajar, tugas utama kita adalah belajar, ya. Jangan kita lupakan belajar. Contohnya nih, misalnya ada seorang anak bernama Dion. Nah, dia mau menghadapi ujian, tapi dia lupa besok mau ujian, dia sibuk main game. Akhirnya dia susah mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya nilainya merah. Nah, akhirnya dia sedih dan kecewa. Karena apa? Dia melupakan tugasnya, tugas yang utama untuk belajar. Nah, adik-adik yang belum sekolah, yang masih kecil, nah, jangan lupa punya tugas juga. Habis main, bertanggung jawab untuk membersihkan mainannya kembali sebelum membuka mainan yang lain. Nah, adik-adik, cerita hari ini kita diingatkan, satu, Tuhan memberikan kita tugas, Tuhan memberikan kita tanggung jawab, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Yang kedua, kita harus punya skala prioritas nih yang udah besar. Jangan lupa, harus punya skala prioritas dalam hidup kalian. Prioritas yang penting, yang utama, tugas tanggung jawab kalian sebagai pelajar apa, sebagai anak apa, menghormati orang tua, sebagai anak Tuhan, rajin baca Alkitab, sama-sama orang tua berdoa, ikut sekolah minggu walaupun via online. Nah, adik-adik, yang ketiga, Tuhan akan memampukan kita. Jadi kita jangan menyerah seperti bangsa Israel tadi. Begitu mendapati tekanan, mereka melupakan tugas mereka. Mereka menyerah, mereka menunda-nunda pekerjaan. Bahkan pembangunan bait Allah itu sudah terbengkalai selama kurang lebih 20 tahun. Terus, untuk menutup cerita hari ini, ada ayat hafalan ya. Jangan lupa nanti adik-adik kirimkan video ayat hafalannya kepada Kak Yul via WA. Terambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuatlah itu semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Kak Shirley untuk firman yang disampaikan hari ini. Nah, adik-adik, kita mau menyelesaikan ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mau nyanyikan lagu satu lagi untuk menutup ibadah hari ini, Kak Fani mau mengingatkan untuk persembahan sekolah minggu adik-adik, jangan lupa ya dititipkan ke mama papa atau ditransfer ke rekening gereja. Oh iya adik-adik, sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal. Waktunya kurang lebih 1 bulan lagi adik-adik. Jadi Kak Fani juga mau menyampaikan buat mama papa adik-adik yang ingin mendukung perayaan Natal sekolah minggu GKI Jati Bening Indah, nanti boleh titip di gereja, pastori gereja, ataupun ditransfer saja ke rekening gereja. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah, yuk bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi lagu yang terakhir, Kerja Buat Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah bergabung pada ibadah online hari ini. Tetap menjaga kesehatan ya adik-adik. Protokol kesehatannya jangan lupa. Pakai masker kemanapun adik-adik pergi. Bye-bye, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.